Selamat pagi rekan trader semua. Kali ini pembahasan kita adalah tentang belajar trading memanfaatkan Fibonacci retracement. Jadi ini adalah cara memasang Fibonacci. Kita pasang dari nilai terendah sampai nilai tertinggi sini. Untuk Fibonacci retracement sendiri merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menentukan titik-titik support dan resisten pada periode tertentu. Level-level ini dapat dilihat pada penentuan pertama dari titik tertinggi dan terendah dari pergerakan harga. Garis Fibonacci merupakan jarak support dan resisten yang diperkirakan bergerak di area Fibo. Sedangkan retracementnya sendiri menyatakan persentase harga yang memantul ataupun retrace dari titik-titik ekstrim pada grafik untuk level-level tertentu pada Fibonacci. Fibonacci retracement memiliki garis persentase dimulai dari 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 78,6%. Level-level ini sering digunakan sebagai metode analisis dalam pasar forex. Secara visual, titik-titik direpresentasikan pada garis berupa garis-garis horizontal yang menunjukkan level support dan resisten. Trader dapat menggunakan dengan berbagai cara yang berbeda. Secara tradisional, trader dapat memulai dengan mencari harga tertinggi dan dihubungkan dengan harga paling rendah. Untuk tingkat retracement Fibonacci dapat ditemukan di berbagai grafik dan juga time frame. Selain itu, tingkat retracement dapat digunakan oleh trader dalam menentukan tren atau pergerakan harga. Trader yang ingin menganalisis terjadinya tren sering menggunakan Fibonacci retracement agar dapat mengetahui pola pergerakan pasar. Jadi ini adalah pengertian serta pengetahuan dasar tentang Fibonacci. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke contoh pemasangan Fibonacci. Langsung saja di sini saya ada chart demo. Untuk Fibonacci saya ambil contoh chart GBP USD. Saya hilangkan semua indikator yang ada. Kita pasang. Di sini ada, kita bisa klik yang ini, Draw Fibonacci Retracement. Jadi untuk memasang Fibonacci kita bisa pasang dari sini. Ini adalah mulai tren turun. Untuk chart periode mulai tanggal 11 Desember 2015. Ataupun jika kita menginginkan untuk menggambarnya dari nilai tertingginya, maka kita tidak bisa ngambil dari sini. Ini adalah map yang paling besar pergerakan Fibonacci-nya seperti ini. Jadi untuk menggambar garis Fibonacci sendiri, kita bisa tarik dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Satu hal yang perlu diingat adalah saat kita mengambil nilai tertinggi dari ekor, maka kita juga harus mengambil nilai terendah dari ekor. Saat kita mengambil nilai tertinggi dari body, katakanlah di sini, maka kita juga harus mengambil nilai terendahnya dari body. Jadi kita harus menentukan sendiri nantinya kita ingin mengambil Fibonacci ini dari ekor maupun dari body. Bagi saya sendiri, saya lebih suka mengambil Fibonacci retracement penggambarannya dari ekor ke ekor. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ada sebuah cara untuk menampilkan data yang lebih lengkap dari Fibonacci retracement ini. Katakanlah kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. Dengan begini maka kita akan menampilkan angka di sini untuk lebih memudahkan kita. Jadi kita akan menampilkan semuanya. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang cara ini, tapi ada baiknya saya menampilkannya juga. Ini untuk mengetahui angka-angka Fibonacci ini di angka berapa. Untuk lebih detailnya lagi, kita tinggal tambahkan persen dolar di belakangnya. Dan seterusnya nanti bisa ditambahkan sendiri. Dengan menambahkan persen dolar di belakangnya, maka akan terlihat di sini angka, tambahan angka
kurang enak dilihat, akan saya tambahkan detailnya lagi. Saya kasih tanda hubung di sini biar lebih mudah memahaminya, lebih mudah melihatnya. Tanda hubung ini kita pakai sebagai pemisah antara Fibonacci level juga angka saat Fibonacci level ini terbentuk. Oke. Dari sini bisa terlihat jelas 100% Fibonacci ada di angka 1.71913 dan 0% Fibonacci ada di 1.40807. Ini adalah cara menggambar Fibonacci. Jadi dari angka yang tertinggi ke titik tertinggi ke titik terendah. Untuk Fibonacci sendiri lebih baik digambar di 1H ke atas. Jadi kalau ingin menggambar Fibonacci untuk chart 15 menit ataupun lebih kecil, sebenarnya masih bisa, tapi nantinya Fibonacci ini akan lebih cepat terbreak. Ini kita bisa lihat kalau kita menggambar Fibonacci. Kita ambil dari ini titik terendah di tanggal 26 Januari 2016. Titik tertingginya ada di tanggal 26 Januari juga 2016. Ini untuk chart 15 menit. Kalau kita perhatikan di sini, pergerakan harga masih dalam ring Fibonacci ini. Jadi untuk Fibonacci sendiri memang digunakan sebagai level-level support resisten. Kita bisa melihat setelah harga mencapai titik puncak, ternyata harga mulai bergerak turun dan membentuk support di 38,2 Fibonacci yang akhirnya harga menuju ke atas lagi dikarenakan buyer menang. Tapi setelah sampai di sini, ini belum ada di level Fibonacci tapi sudah mendekati. Ini merupakan resisten terdekatnya. Setelah resisten dia turun lagi dan sekarang harga bergerak di Fibonacci level 61,8. Jadi memang untuk Fibonacci ini digunakan sebagai tempat bagi kita untuk meletakkan support resisten. Ini adalah suatu gambaran di mana kemungkinan harga kedepannya akan terbentuk support resisten baru. Jadi di level-level Fibonacci ini bisa kita gunakan. Ini untuk chart 1H-nya. Saya akan buang lagi semuanya. Kita ambil Fibonacci dari sini terendah ke titik tertingginya. Saya kira masih valid ini. Jadi setelah harga dari 21 Januari naik sampai 22 Januari turun menyentuh support yang masih kuatnya ada di 61,8 Fibonacci. Akhirnya harga naik lagi sampai ke titik tertinggi di 0% Fibonacci dan di sini dia bergerak lagi sekarang di antara 38,2% di 1.42547 dan juga di 50% Fibonacci. Sekarang harga lagi bergerak ranking di antara dua Fibonacci ini. Jadi kemungkinan nanti harga masih akan bergerak ranking seperti ini untuk selanjutnya setelah memilih break salah satu akan menuju ke atas maupun ke bawah nantinya. Breaknya ada di 38,2 Fibonacci dan juga 50% Fibonacci. Angkanya bisa dilihat di sini. Fibonacci sendiri tidak hanya Fibonacci dalam bentuk seperti ini sebenarnya. Ada beberapa Fibonacci lain yang mungkin jarang digunakan, tetapi tidak ada salahnya kita coba buat menggunakannya. Yang pertama kita bisa klik kanan tombol ini, customize. Banyak sekali tipe Fibonacci yang berbeda di sini. Fibonacci time zone, Fibonacci fan, Fibonacci art, expansion, Fibonacci channel. Ini cuma sekedar gambaran saja, soalnya ya juga tidak mungkin kita akan menggunakan semua level Fibonacci ini. Ini adalah Fibonacci channel. Fibonacci channel sendiri, kalau saya paling suka menggunakannya di level rendah ke rendah. Jadi nantinya dia sudah membuat suatu grafik berbeda, gambar berbeda, di mana gambar ini memiliki level-level tertentu seperti pergerakan di sini saat dia
pergerakan harga menyentuh Fibonacci ini, ternyata dia turun, naik lagi sampai ke Fibonacci yang paling atas, dia turun. Jadi ini gambarannya sudah terbentuk, kalkulasinya dari tinggi rendahnya pergerakan harga, juga di mana support resisten. Kita bisa menarik dari nilai rendah ke nilai rendah. Selanjutnya jika nanti Fibonacci katakanlah channel yang ini tersentuh, ada kemungkinan harga akan bergerak turun sampai menyentuh ke channel yang bawah, kemungkinan bisa naik lagi. Jadi ini bisa menjadi patokan kita untuk menentukan di mana kita bisa memulai open order, baik sell maupun buy, tergantung dari bentukan candlenya. Jadi meskipun kita menggunakan saklek, katakanlah kita saklek menggunakan Fibonacci, kita harus tetap menggunakan konfirmasi lain, dan konfirmasi yang paling baik menurut saya masih merupakan pola dari candle itu sendiri. Oke, kita coba menggunakan Fibonacci yang lain. Ini adalah Fibonacci channel tadi, Fibonacci expansion line, hampir sama dengan Fibonacci yang biasa retracement, tapi ini adalah Fibonacci expansion, jadi angkanya akan berada di atas. Jadi level-level expansionnya di sini, jadi kemungkinan harga akan mulai berbalik di level-level expansionnya ini. Ini bisa juga kita pakai buat tempat kita menentukan support dan resistennya. Ini untuk Fibonacci expansion. Saya akan ganti lagi dengan Fibonacci arch. Penggunaannya hampir sama juga dengan Fibonacci retracement yang tadi. Jadi di sini angkanya cuma ada 3. Kita fokus ke 3 level Fibonacci, 38,2, 50 dan 61,8. Kita juga bisa tambahkan sebenarnya kalau kita mau, katakanlah kita mau menambahkan angka-angka yang seperti tadi yang banyak, bisa kita tambahkan sendiri nantinya. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan Fibonacci fan. Kalau Fibonacci fan ini masih dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Saya akan rubah propertiesnya seperti ini. Di angka-angka 61,8%, 50%, 38,2%, di sini bisa menjadi angka istilahnya support resisten, tapi karena ini bentuknya naik, jadi bentuknya seperti ini juga. Ini juga hampir menyentuh di angka ini. Jadi sama penggunanya seperti Fibonacci retracement, tapi ini garisnya lebih ke arah miring. Kita lihat lagi, kita ganti ke Fibonacci time zone. Kalau Fibonacci time zone ini lebih ke arah ke apakah di time zone yang kita ambil ini dari nilai titik terendah sampai nilai tertinggi akan ada pergerakan harga yang signifikan atau tidak. Jadi di sini kita lihat ternyata di time zone yang kedua terjadi pergerakan harga turun dan kemudian dilanjut dengan harga turun lagi. Di sini juga mulai terjadi keseimbangan harga. Di sini kita tunggu lagi di time zone yang kelima apakah akan terjadi keseimbangan harga atau tidak, dan nantinya kita bisa menentukan kita mau open posisi buy maupun loss maupun sell. Nih, karena Fibonacci ini kurang istilahnya kurang banyak dipakai oleh rekan-rekan, maka saya akan kembali ke Fibonacci retracement yang ini. Setiap open posisi pastinya kita juga menentukan stop lossnya. Stop lossnya menurut saya stop loss yang terbaik masih di support resisten tambahan. Untuk support resisten tambahan ini saya menyukai menggunakan support resisten dengan menambahkan horizontal line seperti ini. Jadi nantinya adalah support untuk stop lossnya saya akan letakkan di sini. Katakanlah dia akan break di bawah ini. Saya punya dua opsi stop loss. Katakanlah dia break di sini, di area sini, break turun di area sini, maka kita akan open posisi sell dengan stop loss yang pertama ada di sini. Ini adalah opsi stop loss kita di sini, maupun stop loss kedua ada di sini di candle dimana pergerakan harga mulai turun. Kalaupun dia break atas, kita bisa pasang stop loss di sini.
dia break atas ini dan pola candlenya mendukung untuk kita buy, kita bisa buy setelah di atas 38,2 dengan stop loss di bawah pergerakan harga yang terdekat di sini, maupun kita bisa stop loss di sini juga, ataupun stop loss yang paling jauh berada di sini. Ini nantinya tergantung dari strategi kita mau ngambil scalping ataupun day trading maupun jarak agak jauh dengan menggunakan marti ataupun bagaimanapun itu bisa kita set sendiri dengan menggunakan strategi yang kita gunakan dan kita bisa merasa nyaman dengan strategi tersebut. Oke teman-teman, itulah pembahasan saya tentang Fibonacci retracement. Semoga membantu dan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan semoga kita semua bisa mendapatkan profit yang konsisten.